Malam Mas Riko, Mas Heri. Malam. Halo Mbak. Selamat malam semuanya, saya Damayanti. Eh, Ntar nanya dari mana ya, bingung. Apa namanya? Keinginan itu kan timbul Hmm? karena adanya samskara itu ya. Hmm. Terus kemarin pas dari YouTube-nya yang ngaji Rasul kan saya ngikutin yang Mas Riko terus sampai yang apa namanya upaya letting in-nya itu salah satunya dengan bercermin yang Teori. bercermin ya begitu. Tapi rasanya apa namanya secara teori oke udah masuk gitu, tapi setelah prakteknya yang nggak gampang. Beberapa kali apa ya, ya masih merasakan mungkin yang namanya itu pendaman-pendaman itu kali ya. Jadi beberapa hal terjadi malah ada beberapa kali tuh malah bukannya jadi jadi apa selesai permasalahannya, malah kadang kayak semakin dodro gitu loh. Tapi Hmm. kayak tadi Mas Diko bilang kan itu nggak cuma sekali dua kali, mungkin lebih rutin itu ke situnya ya. Hmm. Terus yang akan saya tanyakan lagi ini apa namanya, ketika sudah mengetahui dan memperhatikan hal itu seperti apa adanya seperti itu, jadi dalam kehidupan ini kita Kehidupan itu ini kita sebenarnya eh, terus menerus pembersihan dari samskara kita, atau ketika kita sudah merelakan semuanya apa adanya itu berusaha menikmati hal tersebut. Jadi apapun yang ada ya udah diterima aja, atau tetap dibersihkan atau gimana Mas Riko? Ya gitu dulu, makasih. Jadi gini, kalau kita mau simbolkan dengan kamar, kamar kita itu pada dasarnya kacau. Tapi karena gelap, kita nggak tahu kalau itu kacau. Begitu kita memperhatikan kamar kita terangi dengan lampu, kita baru tahu, oh, kamarku kacau kayak kapal pecah, Rek. Padahal dari awal itu udah kacau, cuma kita nggak tahu kalau itu. Mungkin kita taunya itu kacau dari omongan orang. Kamarmu loh, kacau banget kelihatan dari kacaku. Nah, begitu kita masuk, awal-awal, enggak, biasa aja gitu. Nah, setelah dinyalain lampu, wih, ya rek kapal pecah, rek. Sama. Kalau kita tidak sadar terhadap aliran pemikiran yang rame itu, awalnya kita tidak akan tahu bahwa itu kacau. Tapi ketika kita menyaksikan, barulah, pikiranku rame, rek. Makanya kebanyakan orang untuk ketika dia mulai meditasi, awalnya itu dia nggak pernah meditasi sama sekali, kemudian dia meditasi, pertama kali yang dia alami adalah kekacauan. Aslinya kekacauan itu sudah ada, tapi tidak pernah tersadari, gitu doang. Jadi jangan terlalu dipusingkan ketika kita awal mirroring, tiba-tiba pikiran kita kok tambah rame, lebih rame dari biasanya, itu hal wajar. Kalian justru harusnya senang. Oh, karena itu mulai terekspresi. Apapun yang terpendam di dalam mulai muncul ke permukaan. Dan bisa jadi kasusnya juga tiba-tiba semakin parah. Ketika dia semakin parah, otomatis ombaknya naik. Kemudian dia akan bersiap turun. Jadi dibiarin aja. Apapun ekspresinya, entah itu ngaruhnya cuma di internal pemikiran dan perasaan, entah itu pengaruhnya di kondisi eksternal, ya udah dibiarin aja. Memang perlu kacau dulu sebentar. Tapi kalau nggak kalian biarin terekspresi, nanti malah jadi nuansa yang itu terus-menerus kejadian. Jadi kayak misalnya lah, misalnya kita punya pendaman kemarahan lah, otomatis nuansa kemarahan itu jadi dominan di kehidupan kita. Kayak 24 jam itu kayak mengitari kehidupan kita. Umari pernah ngalami nggak? Ketika Hmm. ketika dulu ada samskara terkait omset, kayak sehari-hari itu nuansanya omset, omset, omset gitu. Bener nggak? Pernah, pernah. Tapi sekarang ketika ketika awal-awal dulu lah, awal-awal letting in terkait omset, pikiran tentang omset itu pasti terekspresi jauh lebih besar daripada sehari-hari sebelumnya. Bener nggak? Kayak Iya, kepikirannya itu lebih intens, ya nggak? keras, keras, iya. Jadi kayak misal kita marah, ada pendapat kemarahan, ketika kita letting in, kemarahannya itu memuncak, terekspresi total. Kalau kita biarkan, itu akan tenggelam, kemudian hilang. Tapi kalau kita pendam lagi, ya, Bu.
Intinya perlu kita izinkan untuk muncul secara apa adanya. Perlu kita akui, perlu kita peluk, perlu kita cintai. Kalau kalian kesusahan untuk menyadari secara nonverbal, bisalah awal-awal kalian pakai afirmasi. Contoh misal kalian ketika mirroring muncul perasaan marah yang sangat intens, kalian bisa bilang ke kemarahannya gini. Misal, terima kasih ya kemarahan sudah muncul. Terserah kamu mau tinggal selama apapun nggak apa-apa. Kalau udah mau hilang ya udah nggak apa-apa, silakan juga. Nah, itu akan sangat membantu kalau kalian awam terkait proses menyadari. Itu bisa dipakai. Jadi kalian berterima kasih atas kemunculannya, kemudian membiarkan apa adanya. Ini penting. Ini adalah poin penting. Jadi poin pentingnya itu bukan di mirroringnya, tapi di respon saat emosinya muncul. Jadi emosinya bisa muncul saat mirroring dan juga bisa muncul di luar mirroring. Ketika kalian sudah mirroring setengah jam, terus munculnya bisa jadi nanti sore waktu kalian berinteraksi dengan anak kalian, dengan pasangan kalian, itu seringkali terjadi. Bisa jadi. Jadi kalian harus standby dalam kesehari-harian. Itu. Jadi bukan hanya standby saat mirroring. Jadi perlu dibawa di kehidupan sehari-hari. Karena ini merupakan cara hidup. Oke? Intinya kalau kalian cara hidupnya cenderung tertutup, cenderung melindungi diri, ya pasti menderita. Tapi kalau kalian cara hidupnya terbuka, sepenuhnya terbuka terhadap semua tayangan, ya pasti tidak ada penderitaan. Karena tidak ada perlawanan. Yang membuat kita menderita itu bukan tayangannya, tapi perlawanan kita terhadap tayangannya. Itu. Misal gini lah. Misal kalian kan aslinya kesadaran, aslinya adalah layar bioskop, di mana di dalam layar itu ada banyak tokoh, ada Po, ada siapa? Yang jahat itu nggak tahu. Doraemon Lupa. Ya, Doraemon Doraemon. aku tahu. Ninja Misalkan Hattori. bioskop ya, di bioskop ada Doraemon, terus ada Nobita, ada Giant, Suneo, Shizuka itu kan. Musuhnya Oke. ya anggaplah Giant lah. Giant ya. Giant sama Giant. Doraemon. Karena ini tembak-tembakan lah. Kalau kita memposisikan diri sebagai Nobita atau Doraemon, kita pasti tersakiti. Karena Doraemon dan Nobita menolak Giant. Oke? Mereka Oke. tembak-tembakan. Misal Doraemonnya tertembak, Nobitanya tertembak. Tapi apakah layarnya ikut bolong tertembak? Enggak. Oke. Jadi seketika kalian hadir sebagai layar, otomatis kalian adalah Giant, Doraemon, dan Nobitanya. Jadi tidak ada penderitaan, karena tidak ada yang dilawan. Masa kalian mau melawan ekspresi kalian sendiri? Enggak mungkin. Jadi kenapa kok Bhagavad Gita itu latar belakangnya adalah perang? Karena bahkan bagi orang yang hadir sebagai kesadaran, perang adalah sebuah lelucon. Makanya ketika Krishna sama Arjuna lagi sendirian, terus Arjuna tanya, kan Arjunanya menanggapi perang adalah keseriusan kan, dia merasa Iya. aku harus membunuh Kurawa, harus gini, harus gini, harus gini. Nah, sama Krishnanya itu cuma bilang ini cuma permainan, semuanya adalah ekspresi dari aku. Terus Arjunanya minta ditunjukkan wujud aslinya dari Krishna, tapi Arjunanya nggak bisa lihat. Karena dia posisinya masih sebagai Arjuna, bukan kesadaran. Itu. Jadi ketika kalian tidak menolak apapun, pelan-pelan kalian akan otomatis hadir sebagai kesadaran tanpa adanya penyaksi. Tapi kalau kalian membiasakan hidup kalian dalam penolakan, cara hidup kalian penolakan, ya kalian hadir sebagai Doraemon, Nobita, entah Giant. Tapi kalau kalian membiasakan sehari-hari kalian menerima apapun yang hadir, tidak ada penolakan, tidak ada pola perlindungan diri, lama-lama luntur karakter kalian. Entah itu Riko, entah itu Joko, entah itu kalau kalian hadir sebagai Dewi Sri, pasti lama-lama luntur. Dan kalian pada akhirnya mampu hadir 24 jam sebagai penyaksi. Sebagai yang menyaksikan, tidak ada penyaksinya. Otomatis lama-lama kalian akan mengalami fase turia, di mana kalian akan
mampu menyaksikan, mampu hadir sebagai yang menyaksikan, bahkan ketika Dewi Sri-nya tidur. Jadi ketika kalian tidur, penyaksiannya tetap ada. Kalian masih bisa konstan menyaksikan secara sadar. Jadi kalian sadar sedang menyaksikan. Bahkan ketika karakternya tidur. Jadi ketika bahkan karakternya tidur, kalian bisa tetap ada di menyaksikan, otomatis waktu karakternya mati, menyaksikannya tetap konstan. Akhirnya kalian tidak lahir dan tidak mati. Itu. Oke? Clear ya? Oke, makasih Mas Riko. Sama-sama.